Bab 008. Alana yang memang merasa senang tidak baik-baik saja pun akhirnya menyetujui tawaran Noah untuk mengantarnya pulang. Namun, baru saja beberapa langkah Alana sudah tidak kuat dan akhirnya ia pun terjatuh dan pingsan. "Alana!" pekik Noah. Ia sangat terkejut saat melihat gadis cantik itu pingsan. Noah pun dengan segera akan menggendong Alana dan membawanya ke rumah sakit. Tapi suara teriakan seseorang menghentikannya. "Lepaskan tanganmu darinya." 46. Noah pun langsung berbalik dan terkejut karena orang yang berteriak di belakangnya adalah Stefano. Sahabatnya, atau mungkin mantan sahabatnya. Entahlah, hubungan mereka kini menjadi rumit. Karena Noah berada di pihak Alana, sedangkan Stefano jelas ia berada di pihak Diandra. "Apa yang kau lakukan padanya?" tanya Stefano sambil mendorong tubuh Noah, agar ia menjauh dari Alana. Noah yang tidak terima pun membalas Stefano, dengan mendorongnya lalu ia langsung menggendong Alana dan membawanya pergi. Tidak ingin terjadi sesuatu pada Alana, akhirnya ia pun mengalah dan mengikuti Noah untuk membawa Alana ke rumah sakit. "Kurang ajar. Tunggu aku, sialan!" umpat Stefano sambil berlari mengejar Noah yang membawa Alana ke dalam mobilnya. Disusul oleh Stefano, yang juga ikut masuk ke dalam mobil Noah dan duduk di kursi belakang mobil Noah. "Sebaiknya kau jangan cerewet. Dan jangan menggangguku. Kita harus segera membawa ibumu ke rumah sakit." "Apa? Sialan. Dia bukan ibuku," sentak Stefano marah. "Baiklah, Alana adalah ibu sambungmu. Kau puas?" Noah mendelik ke arah Stefano. Ia kesal sekali saat mendengar Stefano yang banyak bicara. "Kurang ajar," umpat Stefano. Andara mendapatkan kabar jika Alana masuk rumah sakit, pria itu langsung saja menyusul ke sana karena ia sangat khawatir pada Alana. Ia takut terjadi sesuatu pada istrinya itu. Saat pagi Andara juga menyadari jika Alana memang terlihat pucat dan seperti sedang kurang sehat. Andara menyesal karena tidak bertanya kepada Alana tentang keadaannya tadi. Bagaimanapun juga Alana adalah istrinya, seharusnya ia memperhatikan Alana walaupun ia belum mencintainya. Astaga, Andara sudah lalai menjadi suami yang baik untuk Alana. "Percepat lajunya, Erik," perintah Andara pada asistennya. Ia sudah tidak sabar ingin segera sampai di rumah sakit dan menemui Alana dan melihat keadaannya. Di rumah sakit. Dokter baru saja selesai memeriksa Alana, Stefano dan Noah dengan setia menunggunya. "Nona tidak apa-apa, hanya kelelahan saja." "Namun, apa Nona baru saja mendapatkan kekerasan fisik?" "Karena luka lebam di pipinya terlihat jika baru saja mendapatkan kekerasan fisik," ungkap dokter itu. "Apa? Siapa yang sudah melakukan kekerasan fisik pada istriku?" tanya Andara. Ia baru saja sampai di rumah sakit dan langsung mendapatkan kabar jika Alana telah mendapatkan kekerasan fisik. Selain luka di pipinya, sikunya juga mengalami luka karena Diandra tadi sempat mendorongnya hingga terjatuh. Stefano langsung menatap Noah dengan tajam. "Apa kau yang melukai Alana?" tanya Stefano lebih tepatnya. 47. Mungkin Stefano menuduh Noah. Noah tersenyum kecut mendengar tuduhan Stefano padanya, jelas-jelas ia yang menolongnya. Tapi makhluk bodoh ini malah menuduhnya. "Jika aku yang melukainya, untuk apa aku repot-repot membawa Alana kemari? Sekali-sekali gunakan otakmu untuk berpikir," jawab Noah. "Lalu siapa yang sudah melukai Alana?" tanya Andara pada Noah. Pandangan Noah pun kini mengarah kepada Stefano. "Kenapa tidak kau tanyakan saja pada kekasih anakmu itu?" pungkas Noah. "Apa?" Stefano dan Andara terkejut saat mengetahui jika Diandra tengah melukai Alana. "Jangan asal bicara." Rupanya, Stefano tak terima dengan kenyataan, jika Diandralah yang telah melukai Alana. "Terserah jika kau tidak percaya, aku juga tidak peduli," jawab Noah acuh. Alana pun mulai sadar,
dan saat ia membuka matanya orang yang ia lihat pertama kalinya adalah Andara. Karena pria itu yang berada di sampingnya. Alana pun tersenyum, karena orang yang pertama kali ia lihat adalah suaminya sendiri. Apa ini artinya? Andara sudah mulai peduli padanya, jika memang benar itu akan sangat bagus. Karena itulah tujuan utamanya menikah dengan Andara. Yaitu membuat pria ini jatuh cinta padanya. Om, Alana, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Noah, pria ini masih setia menunggu Alana. Meskipun sekarang di sana ada anak dan juga suaminya. Astaga, menggelikan sekali jika mengingat kalau saat ini Stefano adalah anak sambung dari Alana. Aku baik, Noah, kau di sini? Tanya Alana. Ia mencoba untuk bangun dan dibantu oleh Andara. Ah, kau sangat menyebalkan Alana, aku yang sudah membawamu ke sini tapi kau malah melupakan aku. Noah pura-pura kecewa pada Alana. Tidak, Noah tidak pura-pura kecewa, tapi ia memang sangat kecewa. Layang mengkhawatirkan Alana sampai setelah mati, tapi justru malah Andara yang ditatap dengan manis oleh Alana. Alana pun tersenyum. Ia kembali mengingat kejadian tadi. Apa yang telah terjadi pada dirinya, hingga ia bisa terbaring di rumah sakit seperti ini. Kini Alana ingat jika terlibat cekcok dengan Diandra, bahkan tadi Diandra telah berbuat kasar padanya dengan mendorong dan juga menamparnya. Bahkan saat ini pipinya masih terasa kebas dan perih karena tamparan Diandra, yang memang sekuat tenaga. Maafkan aku, ucap Alana tulus. Alana katakan padaku, apa benar Diandra yang melakukannya? Apa benar tadi Diandra yang telah menamparkan dan juga membuatmu terluka? Tanya Andara, ia ingin memastikan jika apa yang telah dikatakan oleh Noah adalah benar. Jantung Stefano pun jadi berdegup kencang, saat menunggu jawaban dari Alana. Jika memang benar Diandra telah berbuat kasar, sungguh Stefano sangat kecewa padanya. Iya, tadi Diandra yang menampar dan juga mendorongku sampai aku terjatuh, jawab Aliana. Dek 48. Bukan hanya Stefano yang terkejut tapi juga Andara tidak pernah menyangka sedikit pun, jika Diandra mampu berbuat kasar seperti itu pada Alana. Jadi benar, Diandra yang melakukannya. Kini Stefano yang bertanya kepada Alana. Ia ingin memastikan jika pendengarannya memang tidak salah. Alana pun menganggukkan kepalanya, iya, kekasihmu itu yang sudah menamparku. Entah apa yang pikirkan, ia datang dan marah lalu menuduhku yang tidak-tidak. Setelah itu ia lalu menamparkan dan juga mendorongku. Perempuan itu memang sangat aneh. Ucap Alana. Sungguh ia masih kesal pada Diandra yang bersikap seenaknya tadi. Kau tidak berbohong kan, Alana? Tanya Stefano lagi. Apa luka ini terlihat palsu untukmu? Kini Alana mulai tersulut emosi, ia kesal karena Stefano masih saja tidak percaya jika kekasihnya yang cantik dan berwajah malaikat itu memiliki hati iblis yang sangat jahat. Jika kekasihmu memiliki masalah dengan Alana, kenapa tidak dibicarakan dengan baik-baik, ucap Andara pada Stefano. Aku tidak tahu, Pak. Setahuku Diandra adalah seorang gadis yang sangat baik, ia juga sangat lembut, aku tidak percaya jika ia melakukan kekerasan seperti ini. Stefano masih menyanggah kenyataan jika kekasihnya itu berhati jahat. Noah memperhatikan mereka semua dengan tertawa sumbang, sudahlah Alana, untuk apa kau repot-repot menjelaskan kepada mereka? Mereka tidak akan percaya dan ucapanmu, mereka itu bodoh dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ucap Noah, ia sungguh gemas melihat kelakuan ayah dan anak itu, terlebih pada Stefano si pelin-pelan. Siapa yang kau sebut tidak percaya? Tanya Andara pada Noah. Noah hanya mengangkat bahunya acuh, menurutmu. Ucapnya pada Andara. Bersikaplah sopan kepada papaku, Noah. Baiklah. Terserah kalian saja, kewajibanku sudah aku selesaikan. Yaitu dengan menolong Alana, setelah itu aku serahkan Alana kepada kalian.
Karena kalianlah yang lebih berhak untuk menjaganya, terutama kau Tuan Andara. Aku titip sahabatku, jagalah dia baik-baik, jangan pernah kau melukainya secara fisik maupun hatinya. Jaga jiwa dan perasaannya, jika kau sampai berani menyakiti sahabatku, maka aku tidak akan segan-segan untuk mengambilnya darimu. Alana terlalu baik, apalagi jika harus disandingkan dengan manusia-manusia egois seperti kalian. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya Noah pun memutuskan untuk pulang. Ia tidak ingin berlama-lama di sana dan melukai hatinya. Ya, Noah memiliki perasaan lebih kepada Alana. Ia sangat mencintai gadis itu sejak dari dahulu. Namun, saat itu ia keduluan oleh Stefano dan terpaksa ia pun mengalah, dan memutuskan untuk kuliah di luar negeri agar ia bisa melupakan gadis yang sangat ia cintai itu. Hingga pada akhirnya ia mendengar jika Alana telah mengakhiri hubungannya bersama dengan Stefano. Saat itu Noah merasa jika ia masih memiliki kesempatan untuk memiliki Alana. Tapi siapa sangka, setelah Alana putus dengan Stefano justru ia malah menikah dengan Andara, papa dari Stefano. Kabar mengejutkan ini membuat Noah untuk kedua kalinya mengalami patah hati. Karena tidak bisa mendapatkan gadis yang sangat ia cintai. Noah tidak pernah menyangka jika ia akan merasakan sakit yang sangat luar biasa seperti ini. Bahkan rasa sakitnya yang sekarang melebihi rasa sakit, di saat ia mengetahui jika Alana telah menjalin hubungan dengan Stefano. 49. Di rumahnya Diandra pun masih merasa syok, ia takut jika Andara atau Stefano akan marah dan menghukum dirinya karena telah melukai Alana. Bisa-bisanya ia bersikap ceroboh, sampai saat ini Diandra masih merasa takut. Ia terus bersembunyi di dalam kamarnya berharap agar tidak ada satu orang pun yang menemuinya, termasuk Stefano. Pria yang telah membuat ia merasa sangat cemburu dan melakukan hal bodoh seperti tadi. Sampai terdengar suara ketukan pintu di kamarnya, langsung membuyarkan lamunan Diandra tentang Alana. Tok tok tok. Diandra, keluarlah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Teriak ibunya. Siapa mah? Tanya Diandra yang rasa takut sekaligus terkejut. Pacarmu, Stefano. Dek, 50. Diandra terkejut saat mendengar jika Stefano yang datang untuk menemuinya. Sesuatu yang sejak tadi ia takutkan pun akhirnya terjadi. Ia sangat takut jika Stefano datang menemuinya lalu marah padanya. Tidak ingin membuat Stefano bertambah marah padanya, akhirnya Diandra pun memutuskan untuk pergi menemui Stefano. Lebih baik sekarang ia meminta maaf dan katakan saja jika ia menyesal telah melakukan hal itu pada Alana. Saat Diandra keluar dari kamarnya, ia melihat jika kekasihnya itu sedang duduk dengan pandangan lurus ke depan. Setelah Diandra mendekat, pandangan Stefano pun kini menuju ke arahnya. Diandra langsung menunduk saat Stefano melihat ke arahnya. Dengan langkah yang ragu Diandra terus melangkah agar bisa duduk dekat dengan Stefano. Bisa kita bicara di luar? Ajak Stefano. Diandra pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, tunggu. Diandra pun lalu pergi untuk mengambil jaketnya dan juga meminta izin pada ibunya untuk pergi sebentar dengan Stefano. Setelah mendapatkan izin, mereka pun lalu pergi meninggalkan rumah dan menuju keluar. Di perjalanan, Diandra tak banyak bicara. Tidak seperti biasanya yang selalu agresif padanya. Ia lebih cenderung diam dan hanya menundukkan kepalanya. Dari sikapnya saja, Stefano sudah bisa memutuskan jika memang benar Diandra telah berbuat kasar pada Alana. Sungguh Stefano kecewa, akan tetapi ia juga tidak boleh egois dan akan mendengarkan apa yang menjadi penyebab ia melakukan hal itu. Apa karena Alana yang memancing emosinya, seperti yang selalu Alana lakukan padanya. Alana senang sekali memancing emosi Stefano, jika mereka mencoba untuk bicara. Stefano menghentikan mobilnya di sebuah pinggir danau yang ada di pinggiran kota. Suasana malam membuat keadaan di sana sangat sepi dan hanya terdengar suara hewan malam yang mengiringi kebersamaan mereka.
Jadi katakan, kenapa kau melakukannya? Kenapa kau melukai Alana? Tanya Stefano langsung, ia tidak ingin berbasa-basi karena ingin segera menyelesaikan masalah ini. Ia bahkan mendapatkan kemarahan Andara karena ulah kekasihnya ini, padahal sebelumnya Andara sama sekali tidak pernah marah ataupun kesal padanya. Apapun kesalahan yang Stefano lakukan, pasti akan mendapatkan maaf dengan mudah dari Andara. Tapi sekarang, ia bahkan harus menegur kekasihnya karena sudah berani membuat masalah dengan istri papanya. Atau mungkin ibu sambungnya, dan juga menantang kekasihnya. Maaf, aku tidak sengaja. Jawab Diandra perlahan. Stefano langsung menatap Diandra dengan tajam, tidak sengaja. Memangnya apa yang Alana lakukan sampai kau tidak sengaja memukulnya sampai pingsan? Sentak Stefano. Pingsan. Tanya Diandra terkejut, ia tidak tahu sama sekali jika Alana pingsan setelah ia tampar. Apa memang Alana pura-pura karena ingin mendapatkan perhatian dari Stefano? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku memang tidak tahu. Aku tidak tahu kalau dia pingsan, perempuan gatal itu pasti hanya pura-pura saja. 51. Untuk mencari perhatianmu. Sentak Diandra yang mulai tersulut emosi. Apa kau bilang? Pura-pura bagaimana? Luka lebam yang ada di pipinya itu nyata dan bukan pura-pura. Kau gila. Apa? Aku gila. Astaga, kau bahkan mengatakan aku gila hanya karena wanita murahan itu. Cukup Diandra. Kenapa? Apa aku salah? Bukankah Alana memang murahan? Ia bahkan mau menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya apalagi jika bukan karena harta. Aku tahu jika Alana hanya mengincar harta papamu saja. Dan sekarang wanita serakah itu juga mengejarmu. Ia bahkan tidak malu, sudah memakan ayahnya kini ingin menelan anaknya. Cecar Diandra. Kau ini sedang membicarakan apa? Tanya Stefano yang tidak mengerti kemana arah pembicaraan Diandra. Diandra menatap sinis Stefano, aku sedang membicarakan perselingkuhanmu dengan Alana. Sentaknya. Stefano hanya menggelengkan kepalanya, ia sungguh tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ternyata Diandra memiliki pemikiran sendiri yang kebenarannya sendiri pun belum pasti, tapi ia sudah mengira jika yang dipikirkan olehnya itu memang benar. Selingkuh. Selingkuh apa? Maksudmu? Aku dan Alana selingkuh. Tanya Stefano. Memangnya apa lagi? Kau memang berselingkuh dengannya kan? Tuduh Diandra. Astaga Diandra. Bagaimana kau bisa berpikir jika aku dan Alana telah berselingkuh? Kami bahkan tidak pernah saling menyapa, dan jika kami berhadapan kami hanya akan selalu bertengkar. Dari mana kau memiliki pemikiran jika aku dan Alana memiliki sebuah hubungan? Itu karena kau tidak pernah ingin bertemu denganku, padahal setiap hari kita selalu bertemu. Dan kau juga selalu memperhatikan Alana saat di kampus, jangan menyangkalnya karena aku bisa melihat langsung bagaimana kau selalu memperhatikan wanita murahan itu. Ah, apa yang kau bicarakan? Sanggah Stefano, meskipun dalam hatinya ia mengakui jika ia memang selalu memperhatikan Alana. Ia juga menyadari jika kini ia sedang merasakan hubungan yang berada di titik jenuh. Di mana ia kurang bersemangat saat bersama dengan Dindra. Berbeda dengan dulu, ia selalu bersemangat untuk bertemu dengan Diandra dan merasakan sentuhan yang selalu memabukkannya. Apa ini karena dulu saat ia melakukannya dengan Diandra, ia selalu membayangkan wajah Alana. Akan tetapi saat ini, jika ia sedang melakukannya, maka yang ia bayangkan adalah jika Alana tengah melakukannya dengan Andara. Untuk itulah ia jadi kehilangan selera untuk menyentuh Diandra. Kau berubah Stefano. Itu hanya pikiranmu saja. Bohong Stefano. Di rumahnya Noah kini sedang berpikir sangat keras, kini ia tengah memikirkan sesuatu. Sesuatu yang akan menjadi tujuan hidupnya, setelah siang tadi saat ia melihat bagaimana interaksi Andara dan juga Alana.
Noah merasa jika hubungan pernikahan mereka sepertinya memang tidak beres. Mereka berdua terlihat sangat kaku, dan tidak memperlihatkan jika mereka memang adalah sepasang suami istri. Mereka lebih terlihat seperti orang asing. Noah berpikir jika mereka memang sama-sama tidak saling mencintai. Yang pasti ada maksud lain di balik pernikahan yang mereka lakukan. 52. Sepertinya Noah akan mulai menyelidiki apa yang menyebabkan mereka berdua bisa sampai menikah. Jika memang benar mereka berdua menikah karena terpaksa, maka Nama akan berjanji jika ia akan merebut Alanna dari Andara.